Bab 2583. Joker Bay. Orang tua bajingan ini membawa kita dan mengurung kita selama 100.000 tahun, lalu memperlakukan kita sebagai pelayan. Pria kuat itu menggertakkan giginya. Ketika dia kabur, dikatakan bahwa dia akan pergi ke daratan klan iblis, menghubungi klan iblis untuk berkumpul kembali dan meminta aku untuk menunggu yang lain. Alhasil, sekali menunggu, 10.000 tahun berlalu, sepertinya sejak lama aku sudah mati. Aku yang salah berbicara. Pria tua yang bungkuk itu juga tersenyum canggung. Mereka bertiga ditangkap secara paksa oleh keluarga Bai yang kuat. Mereka tidak begitu setia kepada orang-orang keluarga Bai, tetapi mereka hanya sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Jika dinasti Bai sudah hilang, bukankah kita sudah tidak dalam bahaya dan tidak perlu khawatir akan dikejar oleh orang lain setelah kita keluar? Wanita berpakaian hijau itu berkata dengan gembira. Itu benar, tapi kita harus menyingkirkan rantainya terlebih dahulu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Apa nama keluarga Bai yang kamu bicarakan itu? Tanya Eric Kin. Namanya Joker Bai. Dia adalah salah satu pewaris Kaisar Bai, tetapi dia tidak menjadi Kaisar Bai karena alasan yang tidak diketahui. Pada saat itu, orang ini sering berlari kemari untuk melampiaskan amarah dan mengutuk keluarga Bai. Kata lelaki tua itu. Sedangkan mengenai apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak tahu banyak tentang itu. Dia terus meminta aku untuk menjalankan tempat ini. Setelah ribuan tahun, Joker Bai berkhianat dan mengatakan bahwa dia akan membawa kita ke daratan klan iblis. Senior, ketika Joker Bai melarikan diri, dia meninggalkan banyak benda berharga dan banyak dari mereka diletakkan di sepanjang jalan, tersembunyi dengan sangat rahasia. Aku bersedia membantu senior untuk menandai tempat di mana harta karun itu berada. Mohon senior bisa melepaskan kita. Wanita berbaju hijau itu berkata tiba-tiba. Ketika dua lainnya mendengar ini, mereka mengangguk satu demi satu. Eric Kin sedikit terkejut, dia ingin menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh orang ini, tetapi dia tidak berharap pihak lain mengambil inisiatif untuk membahasnya. Lalu apakah kalian tahu benda berharga apa yang ditinggalkan Joker Bai? Eric Kin bertanya. Kami tidak mengetahuinya dengan detail. Joker Bai sangat berhati-hati dan tidak akan memberitahu kami, tetapi senior, Joker Bai berpura-pura mengatakan kepada dunia luar bahwa dia adalah satu penurunan, tetapi sebenarnya adalah kultivator fase penilaian 2 kegagalan, serta juga penatua tertinggi dari dinasti Bai. Jadi aku pikir, Anda pasti membutuhkan barang-barangnya. Petarung fase penilaian 2 kegagalan. Mata Eric Kin berkedut dan hatinya sedikit terkejut. Yuna Han bercerita pada dirinya sendiri tentang dinasti Bai pada saat itu, tapi hanya mengatakan pengkhianat ini sebagai pembangkit kekuatan satu penurunan. Perbedaan satu penurunan dan 2 kegagalan sangatlah besar. Senior, kami bersumpah Joker Bai mampu mengambil harta keluarga Bai pada saat itu, menghindari pengejaran lagi dan lagi karena kekuatannya yang tersembunyi. Pria tua itu menegaskan. Ketiga lelaki tua itu mengangguk, tidak terlihat sedang berbohong. Hati Eric Kin juga tergerak, jika benar seperti ini, maka apa yang dia tinggalkan tidak mungkin buruk. Saat dia mencari-cari tas penyimpanan kultivator aliansi darah, ternyata inventarisasi kultivator fase penilaian 1 penurunan jauh lebih baik dari ranah fase penilaian. Bagaimana dengan 2 kegagalan? Belum lagi memiliki identitas sebagai sesepuh dinasti Bai. Harta karun yang disembunyikan oleh orang ini pasti benda yang baik. Mengapa Joker Bai tidak membawa harta itu bersamanya ketika dia melarikan diri? Eric Kin mengerutkan kening. Tetapi mendengar mereka mengatakan di sepanjang jalan, maka itu artinya bukan di ruang permata ini. Begini, saat itu tuh. Cek, Joker Bai sendiri tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri,
jadi dia pada dasarnya berlari dan bersembunyi sepanjang jalan. Pria tua itu menjelaskan. Pada saat itu, aku tidak dikunci di ruang ini olehnya dan tugas-tugas lain sudah diatur, jadi yang kami lihat semua ini terasa sangat nyata. Mata Erikin menyipit. Apa yang dikatakan ketiga orang ini sedikit di luar dugaannya. Jika dipikir-pikir, ini mungkin memang terjadi. Jika membawa identitas Joker Bai dan dikejar oleh suku yang tak terhitung jumlahnya, serta bertarung melawan orang hebat seperti dinasti Bai, bila itu menjadi dirinya, pasti juga tidak dapat menjamin dirinya akan dapat melarikan diri dengan selamat atau sepenuhnya mundur. Jika meletakkan barang di sisinya, kalau begitu bertemu dengan masalah, semuanya akan hilang. Sebaliknya jika menyembunyikannya, orang-orang dari keluarga Bai mungkin akan berpikir dua kali, bahkan jika dia tertangkap, dia masih memiliki harapan untuk hidup. Ketika memikirkannya seperti ini, mungkin benda terpenting dari keluarga Bai tidak berada di tubuhnya. Jadi senior, jika kamu dapat memutuskan rantai di tubuh kami bersedia memberitahu semua lokasi harta karun itu kepadamu. Kata pria kuat itu. Ini bukan masalah, tapi Joker Bai yang memperlakukan kalian sebagai budak, jelas tidak tenang. Akan tetapi kalian semua tahu di mana hartanya. Erikin mengangkat alisnya. Kami tidak tahu semuanya, tapi kami cukup tahu banyak. Pria tua itu juga mengulurkan tangannya dengan sangat tulus. Karena dia cukup tergesa-gesa ketika dia melarikan diri, banyak harta ditempatkan dengan tergesa-gesa, dan tidak ada waktu untuk menghindari kami. Tetapi ketika kami ditugasi olehnya untuk melakukan sesuatu, kita tidak akan tahu di mana dia menempatkannya. Dan kita dikendalikan olehnya. Selama dia punya niatan, kami akan mati dan dia tidak perlu menghindar. Pria besar itu juga setuju. Sebenarnya ini tidak penting. Kita bertiga akan saling memastikannya, seharusnya bisa merapikannya. Kata wanita itu. Joker Bai ini umumnya tidak akan mengirim kami semua. Kami pasti bisa merapikan titik lokasi harta karun itu. Jika kalian bersedia bekerja sama, maka tidak akan terlalu sulit untuk melepaskan rantai di tubuh kalian. Hanya saja karena pola formasi, mungkin basis kultivasi kalian akan mengalami pengurangan, tapi bisa putus. Setelah mendengar ini, Erikin berbicara dengan datar dan tidak menolak persyaratan ketiga klan iblis. Meskipun dia mengarang beberapa hal, tapi Joker Bai itu memang sudah mati. Puluhan ribu tahun telah berlalu, dia sudah tidak muda pada saat serangan itu. Bahkan jika dia tidak terluka, siklus tahun akan membunuhnya. Dan harta karun yang ditinggalkan oleh orang ini belum ditemukan selama bertahun-tahun, jelas itu disembunyikan dengan baik. Beberapa monster iblis ini tidak mungkin menjual hidup mereka untuk orang mati, serta mereka terdengar seperti sangat membenci Joker Bai. Sedangkan mengenai pencarian jiwa, Erikin belum mempertimbangkannya. Kerohanian kultivator klan iblis dan kultivator manusia tidak lagi sama, tampaknya mereka tidak dapat menggunakan metode yang sama untuk mencari jiwa. Apalagi ketiga orang ini, kultivasi mereka semua berada di atas fase penilaian satu penurunan, tetapi mereka telah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Reiki mereka tipis, sehingga membuat aura mereka rendah dan mereka bukanlah lawannya. Jika pencarian jiwa, mungkin kerohanian pihak lain yang rapuh akan meledak dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Klan iblis hanyalah monster berkepala tiga dan Erikin tidak takut melepaskan mereka, yang akan menyebabkan masalah. Begini saja, sekarang tubuh kalian lemah, aku akan membuat beberapa pil mujarab, agar kerohanian kalian kembali, dengan begitu akan lebih mudah melakukan pencarian. Erikin melambaikan tangannya dan tungku pencakar langit muncul di sini. Beberapa jenis rumput ajaib dilemparkan ke dalamnya. Di depan tiga orang klan iblis, Erikin dengan cepat membuat pil dewa. Karena proses pemurnian tidak dilakukan di belakang mereka,
Jadi mereka bertiga juga bisa melihat bahwa tidak ada yang salah dengan pil dewa tersebut. Lagi pula, jika Erikin benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka sekarang seperti ikan dan daging, serta mereka tidak punya hak untuk menolak. Bersambung.